Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kita kali ini. Mari bertanya edisi Ramadan. Di video kali ini kita akan bertanya ke beberapa orang seputar puasa. Kira-kira apakah mereka sudah paham belum ya tentang puasa? Mau tahu tanggapannya seperti apa? So, simak videonya sampai selesai ya. Saya Meliska Putri, saya dari kelas 7B. Sebagai host, mari bertanya. Si Pak, saya host dari Mari Bertanya. Oke. Saya mau bertanya, boleh nggak Pak? Boleh, siapa sih yang nggak boleh? Halo, boleh tahu nggak namanya siapa? Boleh, nama saya Kanaya. Permisi Kak, boleh tahu namanya siapa? Iya boleh, nama saya Said. Permisi Kak, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Ahmad Gali Akbar. Permisi Pak, saya mau bertanya. Puasa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim untuk menahan lapar dan haus. Puasa itu adalah dimana kondisi kita menahan lapar, hawa nafsu, dan lain-lain. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Apa sih puasa itu? Menurut saya puasa itu adalah menjaga hawa nafsu, menjaga pandangan. Puasa itu menurut saya ini Mbak ya, menurut saya itu menahan hawa dan nafsu ya. Jadi di bulan yang suci ini kita diwajibkan umat manusia itu menahan hawa dan nafsu ya, sampai tiba saatnya berbuka puasa gitu. Iya. Itu menahan diri tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar shodiq ya sampai terbenam matahari atau di waktu maghrib. Itu namanya puasa. Nah, puasa itu diwajibkan bagi orang-orang Islam yang beriman, itu sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, dan juga orang-orang sebelum kamu agar kamu itu menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Itu namanya puasa gitu. Setahu saya hanya makruh saja. Oke. Boleh nggak sih kita lagi puasa itu nangis? Batal atau enggak? Menurut saya sendiri kalau puasa itu nangis nggak batal, tapi makruh itu puasa tapi pahalanya berkurang. Oke. Menurut saya sih tidak. Terus boleh nggak sih nangis ketika puasa? Apa membatalkan apa tidak? Selama air matanya nggak dimakan kali ya. Kalau nggak itu mungkin nggak batal. Setahu saya sih ya. Kalau air matanya campur es mungkin batal gitu. Diminum batal mungkin ya. Terus boleh nggak sih nangis ketika puasa? Batal apa enggak? Tergantung nih nangisnya karena apa gitu ya. Nangisnya karena apa? Karena yang namanya nangis itu kan manusiawi ya gitu ya. Jadi kalau misalkan
nangisnya itu karena kesedihan, ya, tidak dibuat-buat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dibuat-buat, ya, itu bisa membatalkan puasa atau bisa juga mengurangi pahala puasa, gitu ya. Misalkan nangis karena berantem, nangis, nah itu kan berantemnya ini kan tidak boleh ketika berpuasa, itu bisa merusak amal puasa, gitu ya. Kalau emang kita lupa sepenuhnya dari hati itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disengaja baru batal. Itu nggak batal. Nah, bahkan kalau misalkan ada temennya yang ngelihat itu jangan diingetin. Terus ketika kita puasa lalu kita lupa, apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh dilanjutkan lagi puasanya. Hukumnya boleh dilanjutkan berpuasanya, tidak sengaja mah tidak apa-apa, kecuali disengaja sampai habis tuh makanan tuh, wah itu namanya batal ya. Kalau wah lupa, ingatnya udah habis, gimana tuh ya? Nggak boleh dilanjutkan kali kalau udah sampai habis mah gitu. Kalau lupa, tidak sengaja itu boleh, ya, tidak membatalkan puasa. Itu kalau lupa. Tapi ketika pas ingat, langsung tuh kegiatan atau ketika kita sedang makan tuh langsung berhenti lah, gitu ya. Langsung berhenti, jangan diteruskan, gitu. Atau lagi minum nih, ketika sudah masuk ke mulut, ingat saya lagi puasa, langsung, jangan diteruskan, gitu ya. Tapi kalau misalkan setelah minum baru ingat, berarti itu rezeki, gitu ya, dapat rezeki. Atau sudah makan satu piring habis baru ingat, tapi tidak sengaja, wah itu rezeki, gitu ya. Jadi kalau makan atau minum karena lupa, ya, karena lupa, gitu ya, itu nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disengaja itu bisa membatalkan puasa. Itu bisa membatalkan puasa? Menurut saya tidak. Kalau memakai obat tetes di mata itu membatalkan puasa atau tidak? Waduh, kalau itu kurang tahu ya. Memakai obat tetes itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Menurut saya tidak juga. Terus, apakah memakai obat tetes mata bisa membatalkan puasa? Tetes mata, kalau tetes mulut sih mungkin ya, mungkin batal, makruh sih, lebih ininya ke arah makruh sih. Makruh berarti? Iya. Terus kalau memakai obat tetes mata itu membatalkan puasa? Obat tetes mata ini sebaiknya, ya, sebaiknya itu kalau untuk menggunakan obat-obat yang seperti itu, ya, sebaiknya mah digunakannya ketika malam hari, itu sebaiknya, gitu ya. Kalau misalkan betul-betul penting dan betul-betul itu istilahnya harus dilakukan tindakan di siang hari, kalau tidak dilakukan tindakan itu bisa membahayakan misalkan, itu boleh aja ya. Tapi kalau misalkan masih bisa ditunda, sebaiknya malam hari, gitu ya, untuk menggunakan obat mata atau tetes untuk mengobati mata yang berbentuk cairan, gitu ya. Bergosip bisa membatalkan puasa? Bergosip itu tidak, tapi hanya tidak mendapatkan pahala. Jadi puasanya sia-sia. Bergosip itu membatalkan puasa? Enggak membatalkan, tapi nggak dapat pahala dan berdosa juga. Bergosip itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Bergosip itu tidak membatalkan puasa, tapi di akhirat nanti bakal ditanya. Apakah bergosip bisa membatalkan puasa? Selama gosipnya nggak ngomongin orang, apalagi sambil makan gosipnya ya mungkin nggak batal ya. Kalau ngegosipnya sambil ngomongin masa depannya mungkin nggak batal. Kalau ngegosip ngomongin orang sambil makan
duduk di resto atau di kafe, ya itu batal. Lalu bergosip itu bisa batalin puasa? Kalau bergosip, puasanya nggak batal, enggak. Cuma pahala puasanya ini, ya, pahala puasa yang rusak. Makanya kan ada hadis yang mengatakan banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasanya tidak dijaga, gitu ya. Mulutnya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, sehingga bisa merusak pahala puasa. Ya, puasanya mau tidak batal, gitu, tapi pahalanya yang rusak. Gitu. Kan sayang tuh ya, udah capek-capek menahan lapar, menahan haus ya, dari mulai terbit fajar shadiq sampai waktu maghrib. Tapi puasanya tidak dijaga oleh kita, ya. Mulut kitanya sering ngegosip, matanya melihat hal-hal yang tidak bagus, gitu ya, mendengar pembicaraan yang kurang baik. Nah itu rusak pahalanya, gitu ya. Puasanya nggak batal, gitu ya. Kegiatan apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat berpuasa? Mengaji, sholat pastinya karena kita mencari pahala, tadarus pasti, dan banyak lain-lain. Kegiatan apa aja sih yang harus dilakukan pada saat berpuasa? Banyak, seperti kayak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengaji, ibadah ya dibantapkan lagi. Puasanya juga nggak boleh bolong-bolong. Kegiatan apa aja sih yang wajib kita lakukan ketika puasa? Apa ya? Mulai dari sholat, tadarus, terus berzikir, banyakin doa-doanya. Udah. Kegiatan selama bulan suci Ramadan menjaga stamina ya, tentunya dengan berolahraga. Kalau yang hobi olahraga ya, dengan mendalami iman Islamnya dengan sholat dan mengaji, tadarus di malam hari. Seperti itu aja kegiatan selama bulan suci Ramadan ya, biar tubuh kita pun sehat secara jasmani dan rohani. Terus apa saja kegiatan yang harus kita lakukan pada saat berpuasa? Oh, Ramadan tuh banyak, yang misalkan tadarus ya, baca-baca Quran. Bagaimana baca Qurannya belum lancar, nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa baca Quran. Mau sampai 30 juz boleh, kalaupun tidak sampai 30 juz nggak apa-apa. Yang penting punya keinginan misalkan baca Quran, terus melakukan hal-hal yang positif ya, di samping membaca Quran ya, sholat berjamaah gitu ya, untuk menyempurnakan puasa gitu ya. Terus juga taraweh ya, di malam hari kita ikut taraweh gitu, karena taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan. Baik, kesimpulan dari video kita kali ini adalah bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dan begitu dihargai oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bulan Ramadan yang penuh rahmat dan keberkahan menuntut kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama. Adapun beberapa cara terbaik untuk merayakan bulan penuh rahmat ini dengan bersedekah, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Penasaran video selanjutnya akan membahas tentang apa? Sampai jumpa di video-video Mari Bertanya selanjutnya. Malu bertanya, sesat di jalan, mari bertanya untuk menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.